Tuhan, hari ini aku mau istirahat, aku capek banget, tolong lindungilah aku dari kuasa-kuasa gelap Tuhan. Aku pengen istirahat hari ini, aku capek, aku baru pulang dari Bali. Amin. Tidur enaknya. Wes bangun. Siapa? Wes. Tipis lagi. Kau udah bilang jangan ganggu gua. Aduh, gimana nih? Ada berita-berita baru yang menarik untuk menggantikan duit-duit kamu yang telah hilang di Bali. Aduh, please. Aduh, udah lama banget gak ketemu kamu. Kenapa kamu muncul lagi? Aku pengen istirahat. Memang ada kasus apa sih? Coba kalau misalkan Cengli, boleh deh dibahas deh. Sini. Boleh. Sini masuk. Jadi di sini gue pengen klarifikasi dulu. Gue baru aja pulang dari Bali ya kan. Gue sih pengen berharap tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Gue cuma pulang pengen istirahat, pengen take a rest, pengen hanya mau tidur gitu, just take a nap, take a sleep. Tapi takdir berkata lain. Kayak ada aja orang yang mau kasih gue rezeki. Gue bingung lah, banyak banget orang yang mau kasih gue rezeki gitu kan. Ada aja orang bodoh datang lagi. Jadi kayak ya rezeki nggak bisa gue tolak gitu kan. Ya udah, just come. Jadi nggak usah pakai banyak bacot lah, gue langsung mulai ke kasusnya aja yang pengen gue bahas di sini anjing. Jadi ada orang Amerika, cewek ya, yang tinggal di Indonesia sekitar udah 1 tahun lah dari 2019, dan dia berdomisili di Bali gitu kan. Ya mungkin doi mau liburan gitu 2019 terus 2020 dia pengen pulang gitu mungkin. Tapi gara-gara PSBB dan Covid ini dia kayaknya nge-stuck gitu kayak di Bali gitu. Yang kalian tahu nama orang ini yang lagi booming banget, yang lagi viral sekarang, namanya Kristen Gray ya. Namanya Kristen Gray kan abu-abu ya, udah Kristen abu-abu gitu kan. Yang benar kalau misalkan mau Kristen ya Kristen aja gitu, jangan abu-abu, jangan labil. Bercanda. Terus si orang Kristen ini kayak buat ajakan gitu buat warga negara dia gitu yang tinggal di Amerika untuk ke Bali aja gitu. Soalnya kenapa? Di Bali ya semuanya lebih murah gitu, dengan kosnya kecil dan lu bisa jadi sultan di Bali gitu kan. Oke, gue bakal bahas ini dari sudut pandang gue. Apakah ini salah, apakah ini benar ya gue nggak tahu. Pokoknya sudut pandang gue aja gitu kan. Jadi jangan banyak komen lagi seperti gue video-video gue sebelumnya. Kan kayak gini wah segala macam, nggak ada tai. Kalau misalkan lu kayak begitu jangan tonton channel ini. Ini kan opini gue, channel gue ya. Jing lu. Ya kalau dari sudut pandang dia cuma mikir dia bisa financial freedom aja gitu kalau misalkan tinggal di Bali. Lu bayangin betapa jauhnya harga dari lu tinggal di Amerika ke Indonesia. Ya kalau dari sudut pandang dia ya dia pengen orang-orang tuh merasakan apa yang dia rasakan gitu kan, financial freedom. Ya belum tentu lu tuh di Amerika tuh bisa sesultan lu di Bali gitu kan. Udah di Bali ada babi, alkohol, party, apalagi bule, milf, semua ada di sana. Jadi ya gimana nggak freedom lu di sana? Ya di pandangan dia ya dia cuma mau mengajak orang-orang tuh supaya tinggal di sini supaya ya lebih murah gitu kan. Menurut gua nggak salah sih untuk memberikan tanggapan untuk orang-orang untuk visit Bali gitu kan, untuk ya staycation di Bali. Itu nggak salah juga, dan banyak orang tuh yang melakukan hal itu di vlog-vlog, ngevlogin Bali segala macam. Dan gue lihat banyak orang tuh seneng tinggal di Bali, dan itu kan merupakan ajakan juga kan untuk orang-orang tuh untuk visit Bali gitu kan. Maksud gue kalau misalkan dia mau melakukan ajakan untuk ke Indonesia gitu kan, dia ngajak doang gitu kan, ya tetap gak bisa. Dia tuh siapa gitu kan? Kalau Anda Vladimir Putin, Anda bisa terbang dari Amerika ke sini tanpa protokol, bisa ya. Kalau Anda Putin gitu kan, Putin, bukan Putin ya, Putin, presiden Rusia misalkan gitu. Ya masalahnya kan dia kan ini orang biasa, hanya netizen ya kan, yang tinggal di Bali. Dia mau nerbangin orang dari sana pun nggak bisa masuk ke border Indonesia, bos. Nah, itu kan menurut gua kan ya make sense lah ya. Maksudnya kayak nggak salah gitu dia ngajakin orang dari luar untuk visit Indonesia. Yang jadi salah menurut gua, dia jualin e-book, e-book kita Kartini. Si ngakak tuh. Ya, dia jualan e-book gitu. Pokoknya isi e-booknya itu kayak dia ceritain deh gimana Bali segala macam, gimana cara tinggal di sini, gimana cara spending cost segala macam, lu bisa dapat sultan segala, pokoknya cara hidup di Bali dengan se-efisien mungkin dah. Yang jadi salahnya lagi, dia ada buat kayak orang tuh bisa masuk Indonesia ya, orang luar negeri datang ke Indonesia pakai visa gitu, pakai visa jokian dari dia gitu kan.
tai juga gitu kan. Dia jualin kayak lu datang aja ke sini, nanti visanya gue urusin pakai jalur khusus, dia jualin gitu segala macam. Setahu gue sih gitu. Ya itu kan tai, maksudnya lu udah ngelanggar hukum men. Negara ini kayak kalau lu ketahuan begitu kelihatan negara ini kayak nggak ada hukumnya anjing, nggak terima anjing. Maksud gue kayak emang negara kita nggak ada hukumnya ya, lu pantas dideportasi Ray. Gitu kan, udah bisa tinggal di sini, makan di sini, lu bisnisin di sini, buat lagi pandemi covid terus lu undang orang ke sini pakai visa jalur khusus dari lu. Kayak what the fuck man, lu kalau misalkan emang mau membantu Indonesia ya segala macem, lu jangan melakukan itu bos ya, bukan bos. Jing, ya gue nggak melarang orang untuk mengajak orang ke Indonesia ya, enggak. Kalau misalkan lu nggak mengajak orang lain ke Indonesia ya, devisa negara dari mana, turisnya dari mana gitu. Cuman kan ini kan lagi masa pandemi, lagi masa-masa yang hektik. Lu tulis di Instagram aja kalau misalnya ada covid langsung keluar tuh bawahnya tuh ya, ada bawah kayak ya apa namanya peringatan covid segala macem. Ya ini lagi sensitif dan lu kayak buat kayak gitu, lu sama bodohnya dengan si Erlang juara surat PCR anjing. Ya untungnya lu orang luar negeri jadi cuma dideportasi, kalau enggak lau bisa di penjara seperti Erlang ya. Gue gak berani sebut inisial dah si Erlang situ, soalnya gak enak sama orangnya ntar. Ya ngajak juga boleh, ngajak juga orang banyak yang di Bali ngevlog gitu kan, bule-bule. Ajakannya juga harus bener ya, lu kayak traveling ke apa ke. Gue bukan yang menolak turis ya, gue sangat welcome sama turis datang ke sini. Gue senang negara kita hinggapin sama bule-bule gitu, orang luar, orang mana gitu, apalagi Korea. Ya seneng gitu, maksudnya kayak perputaran devisa negaranya itu kayak ada gitu. Gue melihat di depan mata gue langsung gitu, duit-duit dari orang luar tuh kalau party. Ya kemarinan aja gue sempet sedih men, nggak ada turis gitu di Bali. Kayak gue ke Jalan Legian ya kan, jalan yang bener-bener rame banget, isi semuanya klub di situ kan, bar klub itu kan emang jalanan sakral ya di situ kan. Yang pokoknya di situ nggak mungkin sepi dah. Kemarin gue kesana ngentot, sepi banget anjing. Biasanya tuh di Legian tuh ramenya tuh kayak orang lagi pengen ngentot anjing, rame batai. Ramenya parah anjing Legian itu, kemana sepi banget anjing. Gue sampai anjing Bali kok kayak gini banget sekarang. Ya mau gimana lagi, namanya lagi pandemi ya kan. Daripada lu party tiba-tiba lu kena covid ya kan, di dance floor gitu kan lagi joget. Ya serem juga tai ya kan, mendingan gak usah dulu gitu. Maksud gue juga kemarin tiket pesawat juga jadi murah banget gitu kan waktu gue mau balik ke sini. Tapi waktu gue tiket pergi tuh mahal banget. Soalnya kenapa? Itu lagi high season, orang semua mau pada pindah ke Bali. Harga tiket bisa gila banget. Kemarin waktu udah mulai PSBB 11 sampai tanggal nanti 25 ya setahu gue atau berapa gitu. Kemarin gue pulang cuma 300.000 anjing. Itu gunanya apa? Supaya orang tuh di Bali tuh nggak mengendap ya, dipulangin gitu kan ke kota-kota asalnya, supaya di sana tuh penyebaran covid tuh nggak semeluas itu gitu. Tujuannya baik, tapi ada aja orang yang kayak lu udah tinggal di negara orang tapi lu nggak tahu diuntung entot. Kebanyakan tuh kebanyakan bule-bule Rusia sama ngentot anjing, yang bule-bule yang jatuh ke sawah. Ya kadang-kadang bule-bule kayak gini juga ya nggak bisa disalahin juga, dia nggak bisa ngelakuin itu di negara dia. Giliran di negara sini terlalu bebas, dia bisa buka baju, dia bisa pakai helm dong buka baju. Mending pakai helm ngentot, kadang-kadang nggak pakai helm. Ya gue bukan nyalahin mereka juga, di negara mereka tuh nggak bisa. Makanya dia ngeliat orang-orang mungkin di sini gitu kan, mencontohkan dia dengan tidak baik gitu kan, terobos lampu merah, naik trotoar segala macam motor. Ya itu kan kita yang contohin buat mereka juga. Mereka kan cuma pendatang. Kalau misalkan orang lokalnya begini ya gue tetap begini gitu kan. Ya itu ya kita harus mengkoreksi diri sih. Yang pasti video ini gue buat bukan khusus buat dia ya, udah pasti ya. Yang pertama udah pasti khusus buat duit ya kan, buat AdSense. Kedua buat kalian, ketiga baru dia gitu. Percuma kalau misalkan sekarang gue kasih tahu belepotan begini, dia nonton video gue cuma nggak ngerti gue ngomong apa. Jadi gue ngapain gue tujuin buat dia anjing, mending gue tujuin buat AdSense sama buat kalian aja gitu, supaya belajar dari masalah ini gitu kan. Nih lihat ya, ini orang nggak bakal ngerti gue ngomong apa gitu kan. Nih, lihat nih, titit pasti nggak ngerti dia. Jadi ngapain gue buat video buat dia? Si orang Kristen ini kayak bilang kayak dia nggak merasa dia salah gitu kan. Dia merasa dia dideportasi ya, dia bakal dideport gara-gara dia LGBT gitu kan. Oke, sekarang tanggapan gue gini sih, ini orang terlalu bodoh ngentot untuk menjadikan itu alasan dia dideportasi gitu. Lu deportasi jelas gara-gara lu bisnis di sini tapi bisnis gelap gitu kan. Masalah kenapa kalau misalnya LGBT bisa dideport anjing? Hah? Sekarang pertanyaan gue gitu, apa alasan pemerintah ngedeport lu gara-gara lu suka sama sesama jenis anjing? The fuck? Lu dihujatkan di sosial media gitu gara-gara lu LGBT segala macam. Ya welcome to Indonesia bro, gitu kan. Lu cuman taunya Bali enak, Bali seru, murah, tapi hadepin
Hadapi netizen Indonesia. Welcome to Indonesia, jangan mau enaknya doang. Kalau misalkan gue mah, kalau misalkan menurut agama ya salah LGBT gitu kan. Kalau gue kan nggak percaya agama, itu salah atau benar menurut lu? Ya menurut gue LGBT ya nggak salah sih, asalkan lu nggak pegang titik gue, terus gue lagi bangun tidur gue disepongin sama lu, ya kan? Ya nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting lu jangan usik hidup gue, lu usik hidup gue baru lu mati ngentot. Gue sih maksudnya nggak terlalu ada masalah banget sama orang kayak gituan, hidup-hidup dia lah. Gue nggak tahu kayak orang begini tuh kayak punya masalah apa di masa lalunya sampai dia jadi seperti itu. Apakah dia lahir seperti itu? Ya gue nggak bisa ngejudge gitu kan. Orang kan juga pengen lahir sempurna gitu kan. Jadi kayak gue nggak ngusik hal itu LGBT segala macam. Tapi kalau misalkan dia bilang dikeluarin dari Indonesia gara-gara LGBT, bodoh lu babi. Pokoknya pada intinya kalau misalkan mau ngajak ya boleh aja gitu kan. Kalau misalkan orang Indonesia ngajak orang Indonesia untuk pergi ke pulau-pulau mana, ya sangat boleh anjing. Jangan takut untuk ngajak orang gitu. Tapi di waktu yang tepat tetap ya. Kalau misalkan PSBB ya PSBB, udah jangan kemana-mana. Giliran udah selesai PSBB, lu keluar-keluar juga terserah. Mau ngajak orang kemana juga terserah bos. Kalau misalkan kayak dia orang luar gitu kan, mengajak orang luar juga gitu kan untuk Indonesia, untuk tinggal, efeknya apa? Ya dikuasain asing, anjing, dikuasain asing-asing. Ntar banyak bule, banyak apa di sini, jadi kayak orang lokalnya hilang, gitu kan? Dikuasain. Ntar pada bilang, lu kan asing juga, woi, bukti muka lu Cina. Babi, ya, gue tinggal di Indonesia udah dari umur 0 sampai umur sekarang, ya. KTP gue KTP Indonesia, ya muka Cina. Tapi gue gak bisa bahasa Cina sedikit pun, ya. Gue bisa bahasa Indo yang lebih bisa Indo daripada lu, anjing. Jadi jangan bilang gue kayak, oh lu juga asing-asing. Gue gak bisa milih muka gue jadi mau kayak gimana, tai. Ya pokoknya intinya begitu aja video ini. Semoga jangan ada orang-orang bodoh lagi. Bukannya jangan ada orang-orang bodoh, semoga ada orang-orang bodoh lagi. Jadi gue gak kepusingan buat video. Dan gue gak segan-segan untuk ngingetin dia buat duit gitu kan. Kayak kemarin orang jual surat PCR, sekarang jual visa gitu kan. What the fuck is that? What the fuck is that? Anjing, lu kepepet sama uang. Gak gitu caranya. Nah, udah gue bilang ke video sebelumnya, kalau misalkan lu mau melakukan kegiatan haram tapi halal, jualan babi. Udah gitu aja video dari gue. Udah, capek gue ngomong, mau party lagi.